أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه tabi'ahu dan ila yaumuddin. Amma ba'du. Sahabat Yakisma, kaum muslimat, shaimin dan shaimat di berada. Alhamdulillah kita bersyukur lagi Allah beri kesempatan kepada puasa sampai hari. Kita terus berdoa kepada Allah dan Allah terima seluruh puasa kita dan amalan yang kita lakukan dalam Ramadan. Dan kita minta juga agar Allah SWT kita akan gelar mustaqim kepada kita, insyaallah. Mudah-mudahan jika kita termasuk dari orang-orang yang nanti yaumil akhir nanti, insyaallah. Sahabat Jakisma yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan bahas tentang satu dagangan berbeda dengan jelasan dagangan-dagangan sebelumnya, dan dagangan ini bisa dibilang sangat sedikit orang yang memiliki. Bahkan mungkin kalau dalam setahun jika kita lihat hanya beberapa sedikit orang yang ada pada dagangan ini. Dan kalaupun ada, terjadi dagangannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi saja kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sahabat Yakisma yang dirahmati Allah, dagangan yang saya maksudkan di sini adalah al-buqa'u, tangisan karena Allah Subhanahu wa taala. Nangis karena Allah Azza wa Jalla. Tadi saya sempat jelaskan bahwa terjadi dalam tahun jika kita periksa dengan baik, jadi ada paham Allah SWT yang tidak memiliki dagangan ini. Tidak ada tangisan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada tangisan itu, jadi bukan karena Allah, tapi karena persoalan duniawi, di dalamnya tidak ada Allah Azza wa Jalla. Kita ingin lihat pada hari ini dagangan kita yang luar biasa ini, yang tidak banyak orang melakukannya, tapi sedikit orang melakukannya, tetapi memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian dirahmati Allah, sahabat Yakisma yang dicintai Allah, jika kita berdagang dengan dagangan ini, nangis karena Allah, apa saja yang akan kita dapatkan? Keuntungan apa yang Allah berikan kepada kita yang berdagang Allah SWT memenuhi tangisan kita? Dan sebagaimana sebelum kita masuk menjelaskan tentang keutamaannya, persoalan tangisan ini oleh Abdullah bin Umar, dia melihat tangisan ini sangat luar biasa, keuntungan, efek yang sangat baik kepada seorang muslim, seorang hamba. Maka beliau mengatakan, an adma'a min khasyatillah habbu ilayya min an atasaddaq bi alfi dinar. Kata beliau, sesuatu yang lebih saya cintai di sisi Allah, yang lebih saya cintai adalah ketika saya menangis karena Allah Subhanahu wa taala, mendingan saya bersedekah. Nah, Bapak Ibu, sahabat yang kisma, sangat banyak. Benar, kita akan sudah kena pajak, apalagi dengan sangat banyak. Tapi beliau melihat satu tangisan, satu tetesan air mata dikarenakan Allah SWT itu lebih baik daripada seorang yang bersedekah dengan benar, yang jumlahnya mungkin jarang.
Keuntungan pertama yang kita dapatkan dari sini adalah idzillil arsyir rahman. Orang-orang yang nangis karena Allah SWT, mereka akan senantiasa ada dalam perlindungan arsy Allah Azza wa Jalla. Hadis yang sudah kita tahu sama-sama, mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sab'atun yadhilluhumullah, ada 7 golongan yang nanti Allah SWT akan berikan perlindungan khusus kepada mereka. Mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dari ketujuh golongan yang disebutkan, salah satunya adalah golongan, kata Rasulullah SAW, rajulun dzakarallaha khalian. Seorang hamba yang ingat Allah Subhanahu wa taala di kesendiriannya. Fafadat ainah, lalu kemudian air matanya netes, dia menangis karena mengingat Allah Subhanahu. Ini keuntungan besar yang akan kita dapatkan di hari di mana setiap orang akan bingung cari sandaran untuk dapat mendapatkan keamanan di hari kiamat nanti. Tapi mereka yang senantiasa menangis karena Allah SWT, Allah akan berikan perlindungan kepada mereka hari di mana tidak ada perlindungan. Sahabat kita yang dirahmati Allah, adapun keuntungan kedua yang akan kita dapatkan dengan dagangan yang sangat besar ini, sangat luar biasa ini, adalah fi ma'manin min azabillah. Mereka yang senantiasa menangis karena Allah akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhumun nar." Ada 2 mata yang selamanya neraka tidak akan pernah menyentuh. Ada 2 mata. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena khasyat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ainun batat tahrus sabilillah, mata yang selalu terjaga jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, khasyah ini kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia akan diartikan dengan takut. Sebagaimana kata khaufun juga kalau diartikan dalam bahasa Indonesia pun akan maknanya akan takut. Tetapi khaufun dan khasyah dalam bahasa Arab memiliki makna yang berbeda. Khaufun adalah takut yang dihasilkan dikarenakan ada sesuatu yang akan membahayakan dirinya, baik dirinya atau jiwanya atau hal-hal yang berharga di sekelilingnya. Maka itu disebutkan dengan khaufun. Adapun khasyah adalah rasa takut yang dihasilkan oleh pemahaman yang baik, pengetahuan yang sangat baik terhadap apa yang dia takuti, dikarenakan kehebatannya, kebesarannya, yang kemudian sering kita sebut dengan segan, bawa dan lain sebagainya. Dan yang disebut dengan khasyah. Seorang hamba yang mengetahui tentang kebesaran Allah SWT kemudian nangis, maka salah satu keuntungan adalah dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kismah yang dirahmati Allah, adapun keuntungan yang lain yang akan kita dapatkan dari dagangan nangis karena Allah ini adalah fi kanfil mahabbati al-ilahiyah. Kita akan senantiasa berada pada cinta Allah Subhanahu wa taala, diputi oleh cinta Allah. Dalam sebuah hadis, Abu Umamah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai' ahabba ila Allah min qutrataini wa atharaini." Tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali dari 2 tetesan, lalu kemudian 2 bekas. Adapun 2 tetesan itu adalah qitratun dumu' min khasyatillah,
satu tetes dikarenakan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut akan kebesaran Allah dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dan satu tetes darah yang mengalir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun bekas yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai adalah bekas mereka para mujahid di jalan Allah dan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bekas yang kedua adalah ketika ia bersusah payah menaikkan salah satu dari kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Orang hamba yang pergi ke masjid, seluruh bekas yang ia tinggalkan itu sangat Allah Subhanahu wa taala cintai, bukan dari bekas-bekas apapun. Ini keuntungan ketiga, sahabat IKSM yang dirahmati Allah, yang akan kita miliki dari yang akan kita dapatkan dari dagangan kita, yaitu nangis karena Allah. Adapun yang lain di antara keuntungan lain yang disebutkan oleh sang pengarang adalah alamatut taubah shadiqah. Menangis adalah salah satu tanda bahwa seorang itu telah bertobat dengan shadiqah, dengan benar-benar taubat. Kata Yahya bin Mu'ad bahwa anna alamatat taib dalud dam'a wa hubbul khulwah. Di antara tanda bahwa seorang itu orang yang selalu bertobat pada Allah SWT adalah matanya sering mengalir air mata, wa hubbul khalwah, dan dia senang untuk diri, dan di mana kesendirian dia itu dia selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhasabatu nafasa anhu laham, dan evaluasi di muhasabah diri, selalu setiap helaan nafasnya selalu ia pikirkan tentang muhasabah ini, evaluasi ini, apakah seluruh gunakan untuk Allah Azza wa Jalla ataukah tidak selain daripada Allah. Yang terakhir, sahabat YKSM yang dirahmati Allah, tanda bahwa seorang itu dia telah berhasil dalam dagangan ini, keuntungan yang besar yang akan dia dapatkan dalam dagangan ini adalah syiarul qalbul hayy. Dia adalah tanda bahwa seseorang memiliki hati yang hidup. Sebab hati yang hidup akan sangat cepat sekali tersentuh dengan hal-hal kebaikan, apatah lagi jika itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang Allah telah jelaskan tentang situasi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah ketika Allah SWT jelaskan tentang hati orang-orang beriman, yaitu namal mu'min idza tuliyat alaihim ayatullah zadatuhum. Di antara untuk bahwa mereka itu hatinya adalah setiap kali mereka mendengar ayat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi bergetar, lalu kemudian mereka bertambah keimanan mereka. Nanti pada ayat yang lain, kharru sujada wa buhya, sebagian dari mereka kalau mendengar ayat Allah SWT mereka tersungkur sujud kepada Allah sambil menangis. Itu pertanda bahwa hati mereka adalah hati yang sekalian rahmati Allah. Lagi yang paling luar biasa ketika seorang itu hati yang banyak, dan kita melihat hati secara lahiriah mungkin sangat ma'murah dan seluruh dunia, biasa oleh seluruh dunia. Saya di dalam batinnya kita berdoa kepada Allah agar Allah juga menghidupkan hati kita. Salah satu keuntungan yang akan kita dapatkan dengan bisnis kita, dagangan kita dengan Allah SWT melalui tangisan kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat IKSM yang dirahmati Allah, lantas apa yang akan kita dapatkan jika seandainya tangisan ini tidak pernah dagangan ini tidak pernah kita dagangkan? Mungkin dalam 1 tahun yang kita miliki
dari 365 hari. Mungkin kita lihat dari setiap malam-malam yang kita lalui, manakah malam di mana kita nangis karena Allah Azza wa Jalla. Kita lihat seluruhnya secara detail. Dan kemudian kita akan evaluasi diri kita. Lalu jika seandainya seluruh hari-hari itu tidak diisi dengan karena Allah SWT, maka kita berhati-hati tentang kerugian yang akan kita dapatkan, yang kemudian nanti akan saya jelaskan. Apa kerugian yang didapatkan oleh mereka yang tidak berdagang dengan dagangan? Yang pertama adalah qaswatul qalb. Hati mereka itu akan menjadi hati yang keras. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, wa inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhu ma, wa inna minha lama yahbitu khashyati." Allah berikan perumpamaan tentang batu. Batu yang kita lihat begitu keras itu, kata Allah SWT, yatafajjaru minhu al-anhar. Kita lihat sebagian dari batu-batu itu muncul dari batu yang keras itu air atau mata air yang kemudian dia menjadi. Wa inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhu ma, dan ada pula batu-batu yang besar yang kemudian ketika dipecahkan dan keluarlah air. Wa inna minha lama yahbitu khasyatillah, dan juga dari batu-batu ada yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, sahabat kita dirahmati Allah, tidak sekeras dengan batu. Tidak sekeras sebagaimana batu. Tapi Allah SWT mensifati bisa jadi hati kita lebih keras daripada batu. Summa qasat qulub ba'da dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian hati kalian itu keras, bahkan dia lebih keras daripada batu. Maka mereka yang tidak terbiasa menangis karena Allah SWT, kita akan mengakibatkan hati dia keras. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabatnya, para tabi'in, mereka selalu menangis Allah melihat akan kekurangan yang selama ini mereka lakukan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kerugian yang sungguh sangat-sangat berbahaya jika kita tidak berdagang dengan dagangan menangis. Yang kedua, al-buka'u finnar, yaitu seorang yang jika dia tidak menangis karena Allah SWT, jika tidak dia menangis karena sebuah kebaikan, maka dia akan menangis pada sebuah keburukan dan tentunya akan menangis neraka waliyadzubillah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT mengatakan, "Wa izzati wa jalali la ajma'u li 'abdi amnain wala khawfin inna amanani fid dunya khaftuhum yawma ajma'u ibadi wa in huwa khafani fid dunya amantuhu yawma ajma'u ibadi." Allah SWT, demi besaranku dan kemuliaanku, saya akan mengumpulkan hamba-hambaku aminin wala khaufin, mereka dalam keadaan aman dan tidak takut. Jika mereka itu beriman kepadaku di dunia, maka aku akan liputi mereka nanti di hari kiamat. Dan jika mereka takut padaku di dunia, maka aku akan berikan wa in huwa khafani fid dunya amantuhu yawma ajma'u ibadi. Jika ia takut aku di dunia, dia takut karena aku di dunia, maka aku akan amankan dia atau berikan keamanan kepada dia hari di mana aku kumpulkan hamba-hambaku. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, di sini menjelaskan ya, orang yang ia tidak menangis karena Allah SWT di dunia ini, pasti dia akan menangis pada sesuatu yang selain Allah Azza wa Jalla. Hanya itu. Kalau dia tidak menangis karena satu salat yang ia tinggalkan atau kebaikan yang ia tinggalkan, maka biasanya dia akan menangis pada persoalan dunia atau kemaksiatan yang tidak sempat ia lakukan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, itu
Dua di antara kerugian-kerugian yang didapatkan oleh seorang yang tidak berdagang dengan Allah dengan dagangan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah bagian terakhir, bagaimana caranya untuk membuat kita bisa mendapatkan dagangan kita ini juga. Yang pertama kata para ulama, tafakkar fi dzunubik. Untuk membuat kita menjadi seorang yang menangis karena Allah SWT, maka sering-seringlah kita bertafakur tentang dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Yang saat kita lakukan dosa itu, kita mengira bahwa Allah SWT tidak melihatnya. Dan kita sembunyi dari seluruh makhluk, dan kita seakan-akan merasa Allah SWT tidak melihat kita. Seluruh aktivitas keburukan yang kita buat, sering-seringlah untuk bertafakur padanya. Kita saat itu merasa tidak ada yang mampu untuk menghalangi kita melakukan kemaksiatan, padahal Allah SWT sedang kita melihat keburukan. Jadi ini tips pertama untuk membuat kita bisa menangis. Yang kedua, banyaklah melihat hamba-hamba Allah SWT yang soleh, yang Allah sudah pastikan mereka termasuk dari hamba-hamba pilihan, tapi terus mereka selalu menangis karena Allah Azza wa Jalla. Semisal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, bahkan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, ketika Bilal bin Rabah datang ingin azan subuh, belum datang subuh, ada dua sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sholat azan yang pertama itu kan oleh Bilal, waktu dimana minta mempromosikan kepada kaum muslimin bahwa saatnya bangun untuk sholat tahajud yang mulai. Lalu kemudian yang kedua adalah nanti ketika sholat subuh, Abdullah Imam Maktum yang akan azan. Saat Bilal bin Rabah datang hentak untuk azan, maka beliau mendapati Rasulullah SAW sedang. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, apa yang membuat Rasulullah SAW menangis? Kata Rasulullah SAW, telah turun padaku satu ayat. Yang ayat itu sangat aku sukai daripada hari di mana matahari terbit. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat itu, fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar, dan seterusnya, ayatil albab ladina yadhkurullaha qiyaman, dan seterusnya. Lalu Rasulullah SAW setelah membaca ayat itu, Rasulullah bilang, wailun man qara'aha wa lam yatafakkar fi. Celakalah bagi orang yang telah membaca ayat ini lalu kemudian dia tidak bertafakur tentang alam ini. Sambil Rasulullah SAW menangis terus dan jenggotnya penuh basah dikarenakan tangisan Rasulullah SAW. Kita juga bisa dapatkan salafus saleh cerita tentang mereka menangis kepada Allah, betapa bersihnya hati mereka, tetapi dalam situasi itu mereka masih menangis kepada Allah. Tak lagi dengan kita yang jadi depan kita banyak bergesekan, yang banyak bergesekan dengan dunia, bukan tidak mungkin. Kan banyak dosa yang berada pada hati kita, yang karenanya kita justru lebih nangis kepada Allah SWT dibandingkan salafus saleh. Dan ini adalah tips kedua untuk membuat kita terus menangis akan karena Allah SWT. Yang ketiga adalah ahdir jahannama amama ainaik. Hadirkanlah jahannam tepat di mata kita, yang dengannya akan membuat kita menangis. Terbayang di hadapan kita tentang neraka yang begitu sangat-sangat sesuatu yang bahkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang pati surga demikian, bahwa sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh kasat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak terbetik dalam hati. Kita juga demikian tentang neraka yang sangat, sebab ia di luar dari jangkauan kita, luar dari pengetahuan kita secara detail. Yang jelasnya, seorang hamba menghadirkan jahanam, sangat memungkinkan ia akan ingat tentang seluruh kesalahan dia karena Allah SWT. Ia mudah takut karena nangis karena Allah.
azza wa jalla. Teman sekalian rahmati Allah, adapun tips yang terakhir adalah ihdzar fawatal jannah. Berhati-hatilah. Tips yang terakhir adalah coba hadirkan betapa berbahayanya kita jika kita tidak mendapatkan syurga. Mana Allah SWT telah menjelaskan, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah minta kita untuk bergegas menuju maghfirah Allah, ampunan Allah, dan surga Allah yang luasnya ardun itu luas bagian bawahnya, dasarnya, lantai bawahnya. Lantai bawahnya itu tingginya arduha as-samawati wal ard, tingginya itu luasnya seluas langit dan maka kita khawatir kalau seandainya kita mendapatkan itu. Kalau kita tidak ada di situ, sangat mungkin kita berada di tempat yang sangat yaitu kata Allah. Nasallallahu alaihi. Kita minta kepada Allah dan Allah. Bahkan seorang yang tidak mampu melihat Allah SWT, hadirkan seluruh kenikmatan di itu, bagaimana kita tidak bisa melihat wajah Allah, bagaimana kita tidak bersama dengan Rasulullah SAW, maka di saat itu air mata kita akan keluar karena khawatir tidak mendapatkan kelebihan kenikmatan yang Allah pada hamba-hamba yang jemaah sekalian dirahmati Allah, sahabat yang saya karena Allah SWT, kemudahan dengan air mata kita karena Allah SWT akan membuat kita mendapatkan seluruh keuntungan yang Allah titipkan pada dagangan ini, dan Allah pula menjauhkan kita dari seluruh kerugian pada dagangan ini, dan Allah SWT mengusahakan kita terus orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, jadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita Allah SWT berikan banyak ma'unah jika kita menjalani ibadah kita dengan baik. Yang aku qauli hadza astaghfirullah. Allahumma la sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.